Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 633. Lantai atas koran Sunling. Ang Lee dan broker itu duduk berhadap-hadapan, dengan Desert Eagle ditempatkan dalam jangkauan Ang Lee di atas meja. Pelurunya sudah terisi, dan Ang Lee hanya perlu mengambil senjatanya dan menarik pelatuknya untuk membunuh broker tersebut. Hanya ada dua orang di dalam rumah, Lian dan broker. Di luar rumah, Ali, Kai Zi, dan John menjaga pintu. Faktanya, kecuali beberapa orang, tidak ada orang lain di lantai paling atas. Xiao Yue masih berbicara dengan para dokter dan ahli di kota bawah tanah. Menghadapi Ang Lee dan Desert Eagle, sang broker tampak sangat tenang dan memandang Ang Lee sambil tersenyum. Kamu tidak akan membunuhku. Belum tentu demikian. Saat Lian berbicara, dia dengan ringan mengetukkan ujung jari telunjuknya pada gagang pistol, menandakan bahwa dia akan menembak kapan saja. Saya bekerja untuk Xiao Yue sekarang, Anda tidak akan membunuh saya, kata broker itu dengan sangat percaya diri. Ini memusingkan Ang Lee. Awalnya saya mengira setelah broker mengumumkan wasiatnya, dia akan meninggalkan hubungannya dengan Xiao Yue. Siapa sangka dia akan membawa semua orang ke sini dan kemudian menjadi salah satu anak buah Xiao Yue. Xiao Yue juga melihat ada konflik antara Lian dan broker, tapi dia tidak menanyakan secara detail. Dia hanya menyuruh Lian untuk tidak menyakiti broker tersebut, karena ada banyak kegunaannya. Jika Lian membunuh broker tersebut, jelas akan mempersulit Xiao Yue. Aku suaminya, dia harus mendengarkanku. Lian memasang tampang maco. Broker itu mengangkat bahu dan berkata, sepertinya kita perlu bicara serius. Lian tidak menolak dan memanggil broker itu ke sini sendirian. Tujuannya adalah untuk berbicara dengannya, kalau tidak dia akan menembak bocah itu. Apa yang ingin kamu ketahui? Tanya broker itu dengan tenang. Mengapa Death Forum dan Death Game mengincarku sebelumnya? Lian bertanya. Broker itu tersenyum dan berkata, apakah Anda lupa apa yang saya lakukan? Saya perantara dan broker. Selama ada yang membayar saya akan melayani mereka. Petik 2. Jadi, seseorang mempekerjakanmu untuk melakukan itu. Lian bertanya. Ya, jawab broker itu. Jadi, aku ingin tahu siapa yang kamu layani, atau siapa yang memintamu melakukan itu. Lian bertanya. Broker tersebut tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut, namun berkata, saya pikir Anda salah menjawab pertanyaan. Apakah menurutmu apa yang aku lakukan sebelumnya hanya untuk membunuhmu? Petik 2. Bukan begitu. Lian mendengus dingin, alisnya menegang, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Apakah itu hadiah yang diberikan kepadanya oleh Forum Dewa Kematian atau permainan Dewa Kematian nanti? Siapa yang tidak akan mengambil nyawanya sendiri? Jika dia tidak tumbuh dewasa dengan cepat, dia mungkin sudah mati berkali-kali. Baiklah, aku mengakuinya. Saya sebenarnya dipekerjakan oleh Deat untuk membantunya menyiapkan dana kematian. Namun, Forum Kematian dan permainan kematian berikutnya ditugaskan oleh orang lain dan tidak ada hubungannya dengan kematian. Petik 2. Kata broker itu terus terang. Lian sudah memikirkan hal ini. Setelah kematian-kematian, dia hanya membuat surat wasiat dan menggunakan dana tersebut sebagai hadiah untuk bunuh diri. Forum kematian dan game kematian berikutnya sepertinya ada hubungannya dengan kematian, tapi nyatanya tidak ada hubungannya dengan itu. Siapa itu? Lian bertanya. Broker itu tiba-tiba bersandar di atas meja, menundukkan kepalanya sejauh mungkin di depan Lian, menatap mata Lian, dan berkata-kata demi kata, kamu kenal orang ini. Dengan kata lain, hubungan antara dia dan Anda sangat dekat dan dia adalah orang yang paling dekat dengan Anda di dunia. Petik 2. Lian mengerutkan kening. Untuk sesaat, dia tidak bisa memikirkan siapa yang dibicarakan broker itu, jadi dia hanya bisa bertanya, siapa itu? Ibumu. Setelah broker selesai berbicara, dia kembali duduk di kursi. Wah, Bang. Lian meraih kera broker itu dan mendorongnya ke atas meja. Pada saat yang sama, pistol Desert Eagle sudah menempel di kepala broker. Huhu. Dada Lian naik turun, napasnya terasa berat, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia mengutuk. Kamu bajingan, apakah kamu yakin aku akan membunuhmu sekarang? Dibandingkan dengan Lian yang mudah tersinggung, broker itu tampak sangat tenang dan memandang Lian dari samping. Kamu pikir aku berbohong padamu? Bukan. Broker tersebut mengatakan bahwa Lian mungkin mempercayai nama siapapun, namun dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa itu adalah ibunya. Lian sudah beberapa kali tidak bertemu ibunya sejak ia masih kecil. Ia memiliki kesan yang sangat cuek terhadap ibunya, namun ia tidak dapat memungkiri bahwa ibunya adalah orang yang paling ia sayangi di dunia. Akankah seorang ibu menyewa seorang broker untuk melakukan begitu banyak hal yang melukai dirinya sendiri dan membunuhnya? Tidak mungkin, sama sekali tidak. Lian marah bukan karena agennya berbohong, tapi karena agennya tidak boleh mengolok-olok ibunya. Jika dia tidak mempertahankan kewarasannya, peluru itu akan menembus kepala broker itu. Kamu salah lagi. Broker itu menunjukkan senyuman santai dan melanjutkan. Forum Dewa Kematian dan permainan Dewa Kematian tidak dimaksudkan untuk menyakitimu atau mengambil nyawamu, tapi untuk membuatmu bertumbuh. Tumbuh dewasa. Dari berdirinya Bleach Forum hingga game terakhir Bleach, Ang Lee memang telah berkembang seiring berjalannya waktu. Namun, Lian sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan broker tersebut, menganggap semua yang dia katakan hanyalah retorika. Saya belum pernah melihat seorang ibu dengan niat baik seperti itu dan Anda tidak dapat memahami betapa menyakitkannya dia mengambil keputusan seperti itu. Untung saja kamu tidak mengecewakannya. Petik 2.
Kata broker itu. Retorik. Lian berteriak di dalam kepalanya, tetapi kekuatan di tangannya tanpa sadar sedikit mengendur. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuatku percaya dengan apa yang kamu katakan? Lian bertanya. Maaf, saya tidak punya bukti apapun. Segera setelah broker selesai berbicara, dia merasakan sedikit tekanan dari pistolnya, tetapi dia berkata dengan tenang. Hal terpenting dalam bisnis kami adalah kerahasiaan. Jika ibumu tidak setuju untuk memberitahumu hal ini, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menembakku. Ini adalah satu-satunya bukti saya. Lian mengerutkan kening dan menatap broker itu. Setelah beberapa saat, dia melepaskan pistolnya dan berkata, di mana ibuku? Aku hanya akan mempercayaimu jika kamu mengizinkanku melihatnya. Broker itu berdiri, merapikan pakaiannya, memandang Lian dan berkata, kamu sudah percaya dengan apa yang saya katakan, bukan? Kelopak mata Lian sedikit menggelap, kemarahan muncul di matanya. Broker itu tersenyum tipis, kamu tidak perlu marah, saya benar-benar tidak tahu di mana ibumu sekarang. Anda telah melakukan ini begitu lama, jadi Anda seharusnya lebih tahu dari saya. Jika dia tidak ingin melihat Anda tidak dapat menemukannya sama sekali. Petik 2. Ekspresi Lian menjadi lebih serius. Kamu salah lagi. Kata broker sambil duduk dan mengikuti khotbah. Bukannya dia tidak ingin bertemu denganmu, hanya saja dia tidak bisa. Mengapa? Lian bertanya. Karena kamu masih terlalu lemah dan musuhnya sangat kuat. Bertemu dengannya hanya akan membunuhmu, jadi dia tidak bisa melihatmu. Apakah masih terlalu lemah? Yah, aku ingin menjadi lebih kuat. Lian berteriak diam-diam. Bab 634. Sejak mengambil alih sebagai kepala keluarga Xiao Qingyuan sangat bangga. Mengenakan jas dan dasi, sepatu kulit mengkilat itu semuanya dibuang ke tempat sampah. Sekarang Xiao Qingyuan meniru Xiao Yuanshan, mengenakan mantel kain gaya Cina dan sepatu kain hitam. Dia rendah hati di luar tetapi sombong di dalam. Pada saat ini, hati Xiao Qingyuan naik turun seperti gelombang laut yang ganas. Dia terlempar ke atap gedung dengan seutas tali, memandangi sebuah bangunan tua pendek di bawah dengan mata merah. Belum lama ini, Xiao Qingyuan bersumpah untuk menghancurkan gedung kecil itu dan membangun gedung tertinggi di Los Angeles di lokasi aslinya sebagai penghormatan atas perannya sebagai kepala keluarga Xiao. Sekarang, dia sangat menyesalinya. Jika bukan karena bangunan kecil ini, dia tidak akan tergantung di sini sekarang. Kakak ipar, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong beritahu aku. Kita semua adalah satu keluarga, masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Menurutku kita harus duduk di suatu tempat dan mengobrol baik-baik, bagaimana menurutmu? Xiao Qingyuan memohon dengan suara gemetar. Di bawah cahaya bintang, sesosok tubuh tinggi berdiri di atap, itu adalah Lian. Lian menginjak tali yang menggantung Xiao Qingyuan. Selama dia mengangkat jari kakinya, tali itu akan terlepas dan Xiao Qingyuan akan langsung jatuh ke tanah dan berubah menjadi genangan daging cincang. Bicara. Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Saya hanya ingin menanyakan satu hal, apakah Anda masih akan menghancurkan gedung itu? Petik 2. Lian berkata dengan suara dingin. Membongkar. Begitu Xiao Qingyuan mengucapkan kata-kata itu, kepalanya bergetar seperti drum yang bergelombang. Tidak. Maksudku, bagaimana mungkin aku bisa merobohkannya? Itulah kesaksian cinta antara ayah dan putri saya. Saya ingin melindunginya dan tidak pernah membiarkan siapapun mencoba memanfaatkannya. Petik 2. Itu yang kamu katakan. Jika suatu saat bangunan ini hilang atau ada kerusakan, maka kamu harus mengalami apa itu terjun bebas. Lian berkata bahwa alasan mengapa Xiao Qingyuan ditangkap di sini adalah untuk memenuhi janjinya kepada Xiao Yue. Jangan biarkan Xiao Qingyuan menghancurkan gedung itu. Segalanya jauh lebih sederhana dari yang dibayangkan Lian. Xiao Qingyuan adalah seorang pria tanpa tulang, dia baru saja dibuang ke sini, dan dia berubah pikiran tanpa hukuman apapun. Pastinya, tentu saja. Kakak ipar, yakinlah. Jika ada masalah dengan gedung ini di kemudian hari, datang saja kepada saya. Xiao Qingyuan merespons dengan tergesa-gesa. Suara, teriakan. Xiao Qingyuan merasakan embusan angin bertiup di telinganya, dan dia bangkit mengikuti angin seperti ayunan, lalu mendarat di atap. Dia melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa melihat Lian dimanapun. Xiao Qingyuan, yang tulangnya tampak bergetar, menghela napas panjang, namun hidungnya tiba-tiba bergerak-gerak dan dia mencium bau yang tidak sedap. Ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa dia ketakutan setengah mati. Lian, tunggu aku. Xiao Qingyuan mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara rendah begitu dia selesai berbicara, dia mengingat kejadian sebelumnya dan gemetar dari dalam keluar. Lupakan saja. Untunglah iblis tidak memprovokasi saya. Saya tidak boleh memprovokasi dia lagi. Xiao Qingyuan berteriak diam-diam di dalam hatinya. Kembali ke lantai atas surat kabar Sanling, Lian mengunci diri di ruangan untuk berlatih retret. Sejak tiba di sini, Xiao Yue tidak tertarik dengan bisnis surat kabar Sanling, tetapi sangat terobsesi dengan penelitian kota bawah tanah. Xiao Yue telah tinggal di kota bawah tanah akhir-akhir ini, dan bahkan menurunkan kristal tembus pandang itu, berharap dapat menggunakan teknologi super di sana untuk penelitian lebih lanjut. Lian merasa santai dan membutuhkan waktu untuk berlatih. Ada ruang kebugaran dan ruang pelatihan di lantai paling atas, tempat John dan Ali bermain dan bermain-main sepanjang hari. Adapun Chaiko, setelah mengetahui bahwa Ang Li dan broker telah menyelesaikan keluhan mereka, keduanya tinggal bersama siang dan malam untuk mendiskusikan teknik peretasan, dan hubungan mereka semakin hangat dari hari ke hari.
Pada tengah malam di hari ketujuh setelah menutup diri di kamar, Lian membuka matanya, kilatan kegembiraan muncul di matanya. Ada banyak botol dan toples yang dibuang ke tanah, semuanya merupakan ramuan yang digunakan untuk meningkatkan budidaya. Yang paling efektif adalah botol yang dikumpulkan Lian dari Afei, yang juga anggota Wuzong. Justru karena bantuan ramuan inilah Lian mampu menembus belenggu dan memasuki ki tingkat keempat dalam waktu singkat ini. Dahulu kala, Lian juga percaya bahwa mengandalkan penggunaan ramuan untuk maju akan menyebabkan budidaya yang berlebihan. Sekarang dia tidak bisa mengontrol sebanyak itu. Jika dia ingin menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat mungkin, dia hanya bisa menggunakan pil dan sejenisnya untuk meningkatkan budidayanya. Meski begitu, kecepatan promosi Ang Li juga sangat luar biasa. Begitu dia menutup matanya, Lian mulai menjalankan metode mentalnya lagi. 2 hari kemudian, Lian membuka matanya. Kegembiraan di matanya bahkan lebih kuat dibandingkan saat dia baru saja menerobos belenggu. Dia berbisik pada dirinya sendiri, ternyata dafa nafas naga dan dafa nafas hantu memiliki fungsi seperti itu. Itu sepertinya aku terlalu khawatir sebelumnya. Setelah mengandalkan ramuan untuk maju, Lian menemukan bahwa energi sebenarnya di tubuhnya mengambang dan tidak sekokoh ketika dia maju melalui kultivasi diri. Dalam 2 hari terakhir, Lian telah menggunakan teknik nafas naga dan teknik nafas penyu untuk memurnikan energi sebenarnya dalam tubuhnya. Hasilnya sangat memuaskan. Semua ki yang mengambang menjadi tenang dan berubah menjadi ki yang sangat halus. Efek samping dari penggunaan obat mujarab diatasi dengan cara ini. Dengan cara ini, Lian tidak perlu terlalu khawatir, dia hanya perlu terus meminum pil agar bisa maju. Tentu saja, syarat pertama adalah Lian punya uang untuk membeli begitu banyak ramuan. Minta istrimu untuk itu. Xiao Yue jelas merupakan wanita super kaya sekarang, tapi Lian jelas bukan seorang pekerja lepas, jadi wajar saja dia tidak akan meminta uang kepada Xiao Yue. Anda tetap harus mencari uang sendiri, agar Anda merasa nyaman dalam membelanjakannya. Setelah mengkonsolidasikan Zenki tingkat keempat, Lian mengeluarkan pedoman pedang Liu Guang untuk dipelajari. 10 hari kemudian, aliran cahaya mengalir bola-balik di dalam ruangan, secepat meteor, terjalin menjadi tirai tipis dan jaring pedang. Seperti inilah tampilan level pertama dari pedang cahaya mengalir setelah selesai. Lian hanya membutuhkan 10 hari untuk menguasai pedang cahaya tingkat pertama dengan sempurna. Bakat seni bela dirinya sangat luar biasa. Tirai tipis jatuh, pedang lembut kembali ke sarungnya, dan Lian menghela napas panjang. Mengingat pertarungannya dengan pedang cahaya mengalir Afei, Lian yakin bahwa ilmu pedang Afei baru mencapai penguasaan tingkat pertama. Dalam kondisi yang sama, Lian yakin akan mudah baginya untuk mengalahkan Afei sekarang. Selain itu, Lian tidak hanya berlatih pedang cahaya mengalir ke tingkat pertama, tetapi juga mengintegrasikan pedang cahaya mengalir dengan langkah Linking dan langkah Piao Miao. Saya menemukan bahwa bila digunakan bersamaan dengan 2 gerakan kaki ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Apalagi jika dipadukan dengan Misty Steps, skill tubuh yang aneh dan skill pedang secepat meteor bisa membunuh orang tanpa terlihat. Namun artinya ketika menghadapi musuh yang kekuatannya jauh di bawah atau hampir sama, jika menghadapi lawan yang kekuatannya jauh lebih tinggi, tetap harus berhati-hati. Bab 635. Cahaya Bintang. Pada malam hari, pegunungan dan hutan di luar Los Angeles tampak sangat sepi. Ang Li mengenakan setelan, jili, dan bersembunyi di rumput, dengan kotak hitam di hidungnya. Kotak hitam adalah pencitra termal canggih yang dipinjam dari Xiao Yue. Ia dapat melakukan proyeksi 3 dimensi berdasarkan panas yang dipancarkan tubuh manusia atau energi panas tubuh tertentu, sehingga menampilkan efek perspektif, sehingga disebut mata perspektif. Lian menggunakan kotak hitam ini untuk mengamati sebuah rumah kayu yang jaraknya 30 meter. Ada 5 orang di ruangan itu. Salah satu dari mereka berjalan mondar-mandir di belakang jendela dengan membawa senapan, dan dari waktu ke waktu dia melihat keluar melalui jendela, bertindak sebagai penjaga. Tak jauh di belakang penjaga ada meja kayu berisi botol wine dan kulit kacang. 3 orang sedang duduk mengelilingi meja, salah satunya sudah dalam keadaan mabuk dan tergeletak di atas meja. Dari naik turunnya dadanya, terlihat dia tertidur, dan sesekali mendengkur. 2 lainnya duduk terpisah, masing-masing memegang kartu di tangan, dengan beberapa uang kertas kusut dilemparkan ke depan, dan mereka sedang berjudi. Di sudut ruangan di belakang orang-orang ini, seorang pria yang diikat seperti pangsit duduk di tanah, matanya berayun dari waktu ke waktu saat dia melihat sekeliling. Orang yang diikat tak lain adalah Nuotai, salah satu anggota tim Ang Li. Nuotai dibawa ke rumah sakit karena luka-lukanya, dan kemudian jatuh ke tangan FBI. Lian Ren berkecimpung di industri surat kabar Sanling, tetapi dia memperhatikan situasi di Nuotai. Setelah lebih dari 20 hari dirawat, kesehatan Nuotai tidak lagi parah. 10 jam yang lalu, Nuotai dipindahkan ke sini ke rumah persembunyian FBI yang terpencil di pegunungan. Selain Nuotai, 4 orang lainnya di rumah itu adalah agen federal FBI yang bertanggung jawab menjaga Nuotai. Sebuah pesawat pengintai kecil yang dikendalikan dari jarak jauh terbang di atas hutan pegunungan, dan tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan pengintaian di daerah pegunungan tersebut. Chaiko, yang bertugas mengendalikan pesawat, menggunakan walkie-talkie untuk berkhotbah, "Bos, pengintaian telah selesai. Tidak ada penyergapan dalam radius 3 km. Bos, saya punya firasat buruk. Saya selalu merasa operasi ini terlalu mudah. Aku juga. Saudaraku, mungkinkah ini tipuan yang sengaja dilakukan FBI terhadap kita?" FBI mengendalikan Nuotai untuk menangani Ang Li dan partainya. Sekarang baru diutus 4 orang untuk mengurusnya, dan pertahanannya masih kendor, memang ada yang tidak beres. Lian mengabaikannya dan bertanya, "Apakah kamu yakin orang di dalam adalah Nuotai?"
Pesawat kendali jarak jauh berhenti di atas rumah kayu itu, dan kemudian terdengar suara Kaizi, sudah pasti. Itu bagus. Bertindak sesuai rencana. Saya akan bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang-orang. Jika itu jebakan, akulah yang akan menghentikannya. Petik 2. Lian terus berkhotbah. Ya, suara semua orang datang dari komunikator. Setelah mengakhiri panggilan, Lian melepas kotak hitam di pangkal hidungnya dan menyimpannya, lalu mengambil senapan sniper di tanah dan mengarahkannya ke rumah kayu itu. Saat penjaga berhenti di dekat jendela lagi, Ang Li menarik pelatuknya. Terdengar suara, pop. Peredam suara hampir dengan sempurna menghilangkan suara tembakan, dan hampir di saat yang bersamaan, kepala penjaga terjatuh ke belakang dan membentur lantai. Ketika kedua agen yang sedang bermain kartu melihat hal ini, mereka buru-buru membuang kartu di tangan mereka, mengulurkan tangan dan mengeluarkan pistol, dan berjongkok di bawah jendela. Bahkan agen yang tertidur pun terbangun, membalikkan meja ke tanah untuk digunakan sebagai penutup, lalu mencabut senjatanya, berpindah ke sisi Notei, dan menempelkan moncong pistol ke kepala Notei. Engah. Ketika seorang agen menjulurkan kepalanya untuk mengamati situasi, kepalanya hancur terkena peluru. Ketika agen di sebelahnya melihat ini, dia tidak lagi berani memperlihatkan kepalanya ke awan. Agen lain sangat gugup. Dia mengulurkan tangan dan memeluk kepala Notei, matanya berputar-putar ke jendela dan pintu. Suasana di ruangan itu mencekam. Lebih dari selusin orang kemudian, hanya terdengar suara pop yang lembut. Aliran cahaya menerobos dinding seperti ular berbisa, menggigit punggung agen di sudut, dan mundur dengan bunga berdarah. Mata agen itu terbuka lebar dan dia tidak mengerti apa yang terjadi sampai kematiannya. Agen yang bersembunyi di bawah jendela menjadi semakin panik, dan mengulurkan tangan untuk mengambil senapan rekannya, seolah-olah memegang senjata berkekuatan tinggi seperti itu akan lebih aman. Karena dia melihat temannya terbunuh oleh aliran cahaya yang menembus dinding, dia tidak berani terlalu dekat dengan dinding. Setelah bergerak beberapa langkah, dia langsung bergegas dan membuka pintu dengan setengah berjongkok. Dia ingin melarikan diri dari sini. Alhasil, saat pintu terbuka, aliran cahaya melintas di leher agen itu. Lian, mengenakan kotak hitam dan memegang pedang lembut, berdiri di luar pintu, menyaksikan kepala agen itu berguling ke tanah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengibaskan darah di ujung pedang dan mengembalikan pedangnya sarungnya. Setelah melepas kotak hitam itu, Lian segera mendatangi Nuotei. Nuotei mengeluarkan suara mendengus dan terus mengangguk untuk memberi isyarat kepada Lian agar melihat ke atas kepalanya. Lian mendongak dan melihat kamera tersembunyi dipasang di atap, dengan lensa menghadap ke posisi Nuotei. Retakan. Lian melemparkan pedang dan menghancurkan kepala kamera di atas kepalanya. Pada saat yang sama, dia berteriak, ini jebakan. Semuanya, harap segera mengungsi. Suara mendesing. Terjadi ledakan di atas rumah kayu, dan pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh yang dikendalikan oleh Kaizi diledakkan. Cepat keluar dari sana, pesawat musuh ada di sini. Ayako mendesis. Dengeng dengungan. Terdengar suara gemuruh, dan beberapa helikopter bersenjata muncul di langit malam. Memang tidak ada musuh yang menyergap dalam jarak 3 km, itu karena mereka bersembunyi lebih jauh. Ketika Ang Li membunuh agen pertama, musuh mengambil tindakan dan terbang ke sini dengan pesawat. Sangat beruntung. Musuh hanya mengikat Nuotei dan tidak memasang jebakan seperti bom padanya, jika tidak maka keadaan akan menjadi lebih merepotkan. Tanpa cukup waktu untuk melepaskan tali dari Nuotei, Lian memeluk Nuotei, menghancurkan dinding kayu dengan bahunya dan berlari keluar. Hampir pada saat yang sama ketika Lian melarikan diri dari rumah kayu tersebut, aliran cahaya dari langit menerpa rumah kayu tersebut. Terjadi ledakan yang keras dan rumah kayu itu menjadi abu. Helikopter pada dasarnya berkumpul di atas, dan dengan cahaya bulan Anda dapat melihat musuh meluncur dari tali ke tanah. Bang! Suara tembakan terdengar. Itu adalah suara senapan sniper antimateri, persenjataan yang biasa digunakan John. Di udara, sebuah helikopter yang tidak curiga tertabrak, dan badan pesawat berputar dan jatuh ke tanah. Bas! Lian mengeluarkan pisau lempar dan memotong tali di tubuh Nuotei, menunjuk ke arah dan berteriak, John dan yang lainnya sedang menunggumu di sana. Kamu pergi dulu, aku akan memotong yang terakhir. Dalam hal ini, Nuotei tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia mengangguk dan berlari ke arah yang ditunjuk oleh Lian. Lian dengan cepat berjalan ke sepetak rumput yang jaraknya 100 meter, mengulurkan tangannya dan meraihnya di tanah. Kamuflase rumput telah dilepas, dan di bawahnya ada sesuatu yang tampak seperti peluncur roket di bahunya. Bisa dibilang, untuk menyelamatkan Nuotei, Lian juga melakukan banyak persiapan. Bab 636. Wosh! Ang Li mengambil peluncur roket dan menabrak helikopter bersenjata. Dengan ledakan, helikopter itu berhamburan seperti kembang api dan terjatuh. Papa. Tembakan terdengar dan angkatan bersenjata darat musuh tiba. Lian awalnya ingin menembak jatuh beberapa pesawat lagi, tapi sekarang dia hanya bisa membuang laras meriam yang kosong dan pergi. Suara tembakan terus terlintas di benak saya, dan Ang Li sesekali berbalik dan melepaskan 2 tembakan untuk menarik perhatian musuh dan mengulur waktu bagi John dan yang lainnya untuk mengungsi. Begitu mereka menyerahkannya, Ang Li yakin bahwa orang-orang ini semuanya adalah pasukan khusus Amerika, mungkin dibawa oleh agen khusus untuk mengordinasikan operasi. Pasukan khusus berjumlah besar dan memiliki kemampuan kolaboratif yang kuat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengepung Lian. Lian tidak panik. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak akan sulit untuk keluar. Berbaring di belakang bunker, Ang Li mengambil senapan sniper yang dilengkapi peredam dan mulai mencari. Wow! Seorang prajurit khusus melompat keluar dari rerumputan dan ingin bergerak ke balik batu yang jaraknya 2 meter. Engah!
Tepat ketika dia hendak bersembunyi di balik batu, tiba-tiba ada benturan lembut di kepalanya dan dia meninggal. Hal yang sama telah terjadi 4 atau 5 kali. Musuh menjebak Lian, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, jika dia menunjukkan kekurangan sedikit pun, dia akan dibunuh. Tembakan berhenti, musuh bersembunyi di balik bunker dan berhenti bergerak, namun suasana sekitar tiba-tiba menjadi aneh. Lian sedikit mengernyit, dan samar-samar dia bisa mendengar suara tulang meledak, dan ada juga bau amis yang samar. Musuh yang tersembunyi di sekitarnya membuat semacam perubahan. Wow! Seorang musuh melompat keluar dari balik pohon, menyebabkan semburan rumput. Dia tidak ingin mengubah posisinya, dan dia tidak memiliki senjata atau perlengkapan apapun di tangannya. Dia bergegas menuju Lian seperti binatang buas. Benarkah ada orang yang tidak takut mati? Lian tidak ragu-ragu dan langsung menarik pelatuknya untuk membunuh musuh. Peluru langsung mengenai kepala sasaran tanpa ada penyimpangan. Adegan jatuhnya musuh tidak terjadi. Wus, wus. Bukan saja musuhnya tidak mati, tapi dia juga terlihat sangat marah, dan kecepatannya meningkat beberapa poin. Tidak bisa dipukul sampai mati. Kelopak mata Lian menjadi gelap, menatap musuh yang datang ke arahnya. Musuh tidak hanya tidak mengalami kerusakan apapun setelah terkena peluru, ukuran tubuhnya juga hampir 2 kali lipat, dan pakaiannya juga robek. Saat jarak antara kedua pihak menyempit, bau amis perlahan menjadi lebih kuat. Ini bukan pertama kalinya Ang Li melihat keadaan ini. Dilihat dari ciri-ciri musuhnya, dia sama persis dengan prajurit super yang menjelma menjadi monster. Bukankah jenderalnya sudah mati? Senyuman masam muncul di bibir Lian. Tampaknya skenario terburuk telah terjadi. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan sang jenderal, berpikir bahwa ini akan mencegah lahirnya apa yang disebut tentara super. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang di atas ingin membunuh sang jenderal. Itu hanya perebutan kekuasaan. Proyek ini tidak berhenti setelah sang jenderal meninggal, tetapi digunakan secara lebih luas. Yang aneh adalah tentara super sudah mulai ditingkatkan selama periode Shogun, dan John adalah bukti terbaiknya. Monster di depannya jelas sedang meminum obat yang pertama kali dia temui. Tampaknya penelitian tentang tentara super tidak berhasil, dan sejauh ini hanya ada satu kasus seperti John. Yang lain mengambilnya tetapi efeknya jauh lebih kecil dibandingkan John. Ini juga merupakan hal yang wajar. Jika Ang Li tidak membantu John memperkuat tubuhnya, John akan terbunuh oleh kekuatan yang semakin besar di tubuhnya. Yang lain tidak memiliki tubuh kuat John, jadi wajar saja mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan besar yang dibawa oleh prajurit super itu. Akan aneh jika mereka tidak mati. Sebaliknya, itu adalah ramuan yang paling primitif. Meski tidak bisa menjaga kecerdasan normal orang yang meminumnya, setidaknya bisa mencegah mereka bunuh diri dan mereka tetap bisa dianggap sebagai mesin pembunuh yang patuh. Panggilan. Saat musuh masih berjarak 10 meter dari Lian, dia melompat dan menamparkan keras Lian dengan telapak tangannya seperti cakar harimau. Bang! Telapak tangan menyentuh tanah, menyebabkan kerikil berhamburan dan muncul lubang besar. Meskipun monster itu tidak terlalu memikirkan diri sendiri, dia sedikit mengernyit dan tidak tahu bagaimana Lian lolos dari pukulan ini. Puff! Aliran cahaya melintas di leher monster itu, dan kemudian kepala seukuran bola basket itu berguling ke bawah ke rumput. Lian muncul di samping monster itu, memegang pedang lembut yang memancarkan cahaya redup. Hanya mencobanya sedikit. Pedang lembut ini layak menjadi pedang. Bahkan peluru pun tidak dapat membahayakan nyawa prajurit super. Namun, ia dapat memotong kepala monster dari lehernya seperti tahu tanpa menemui hambatan apapun. Wow! Suara datang dari segala arah. Musuh yang awalnya mengepung Lian semuanya mengambil ramuan prajurit super dan berubah menjadi monster dan bergegas ke arahnya. Lian berdiri di sana dengan ekspresi tenang dan senyuman di wajahnya, menggunakan kesempatan ini untuk mengasah kekuatan pedang cahaya. Panggilan. Tubuh Lian seperti hantu, dan pedang cahaya yang mengalir di tangannya berubah menjadi aliran cahaya, terus-menerus bergerak di antara monster. Setiap kali cahaya lewat, kepala monster akan jatuh ke tanah. Keuntungan terbesar monster bukanlah kekuatan serangannya yang kuat, tetapi mereka tidak memiliki pemikiran sama sekali dan merupakan mesin pembunuh yang tidak takut mati. Tidak peduli berapa banyak teman yang mati, mereka akan tetap bergegas untuk membunuh mereka. Serangan Ang Li begitu kuat sehingga tidak ada monster yang bisa melawannya. Berdebar. Setelah monster terakhir jatuh ke tanah, Ang Li mengibaskan darah di pedang lembut itu. Tidak perlu menggunakan apapun untuk menghapusnya, pedang secara alami memiliki kelebihannya sendiri. Saya melihat cahaya mengalir ke seluruh pedang lembut itu, tidak terkontaminasi oleh bau darah. Terdengar suara gemuruh terus-menerus di atas kepala, dan helikopter bersenjata pergi dan kembali. Terdengar suara gemerisik lagi di kejauhan, dan sosok-sosok terus bergerak melintasi hutan. Gelombang musuh lainnya telah tiba. Lian tidak takut dengan musuh-musuh ini, dia hanya tidak ingin membuang waktu. Dia menduga John dan yang lainnya sudah jauh, jadi dia mempercepat dan pergi. Tidak butuh waktu lama bagi Lian untuk membuang seluruh prajurit yang mengikutinya, dan bahkan helikopter di atasnya pun menghilang. Setelah jeda sebentar dalam langkahnya, Lian berlari menuju titik pertemuan yang dijadwalkan setelah mengidentifikasi arahnya. Siapa sangka begitu dia bergerak, terdengar suara menusuk udara di belakangnya. Panggilan. Suaranya sangat keras, rasanya seperti ada peluru meriam yang datang. Lian tidak berani gegabah, dan dengan langkah halus, dia dengan paksa menarik tubuhnya 5 atau 6 meter ke samping, menghindari serangan itu. Bang, bang, bang. Sebuah pohon lebat yang semula terletak di depan Lian dihantam bayangan hitam dan terbelah menjadi 2. Saat bayangan hitam itu menyentuh tanah, ternyata itu adalah sebuah batu besar selebar 1 meter.
Siapa yang bisa melempar batu sebesar itu seperti bola meriam? Monster setelah meminum ramuan, tidak menyukainya. Monster-monster itu tidak memiliki banyak kemampuan untuk berpikir sendiri, dan mereka belum pernah terlihat menggunakan batu untuk menyerang di pertempuran sebelumnya. Jika itu bukan monster, maka hanya ada satu kemungkinan. Bersambung.